Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-soliah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar buku baru pada volume 4, yaitu tentang bab panjang. Hari ini kita akan belajar bab panjang ya soli-soliah. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita terapkan dulu adab belajar. Adab belajar. Masih ingat soli-soliah ada berapa poin adab belajar? Iya, ada 5 poin. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Maka niatkan hanya kepada Allah semata ya soli-soliah. Yang kedua, berdoa. Yuk sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah. Kemudian yang ketiga, menyimak dan duduk rapi. Yuk soli-soliah yang belum duduk rapi, segera duduk rapi ya, dan simak materi yang Ustazah sampaikan. Kemudian yang keempat, berwudu. Ayo soli-soliah, siapa yang belum berwudu terlebih dahulu ya. Dan yang kelima, mencatat ilmu. Jika kalian merasa kesulitan, kalian boleh dicatat dan ditanyakan kepada Ustazah ya soli-soliah. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Yuk soli-soliah, kita belajar materi panjang. Materi panjang ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 1 ya. Masih ingat bagaimana membandingkan panjang di kelas 1? Ya, kita harus tahu dulu ya, membandingkan panjang benda, kita harus mengetahui lawan dari panjang, yaitu pendek. Perhatikan, kita akan membandingkan panjang dua benda. Akan ada dua gambar, dan kita akan bandingkan mana yang panjang dan mana yang pendek. Perhatikan di sini ada gambar mobil dan gambar bus. Perhatikan ya soli-soliah, ada mobil dan ada bus. Mana yang lebih panjang, mobil atau bus? Mobil di sini ternyata lebih pendek daripada bus ya. Setelah ini kita bandingkan mobil titik-titik bus. Maka mobil apa soli-soliah? Lebih pendek dari bus. Bagaimana? Kalian masih ingat materi cara membandingkan panjang dua benda? Yaitu kita harus mengetahui lawan dari panjang, yaitu pendek. Kita bandingkan. Jika mobil ini ternyata lebih pendek dari bus, maka kita tulis. Jika dibalik ya, bus terlebih dahulu, maka bus lebih panjang dari mobil. Seperti itu ya soli-soliah. Karena di sini adalah mobil dulu yang kita bandingkan dari bis, maka mobil lebih pendek dari bus. Perhatikan lagi contoh berikutnya. Di sini ada meja guru, meja ustazah, meja ustadz. Di sini kita lihat panjangnya, tingginya lebih panjang ya.
Kemudian di sini ada meja siswa, di mana meja siswa ini lebih pendek. Maka ketika meja guru titik-titik meja siswa, jawabannya apa Soli-Soli ya? Lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang atau lebih pendek? Iya betul. Meja guru lebih panjang dari meja siswa. Bagaimana? Sudah lebih paham ya Soli-Soli ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu yang tanpa ada ukurannya ya Soli-Soli ya. Apa saja satuan tidak baku itu? Di sini ada jengkal, ada depa, ada hasta, telapak kaki, langkah kaki, tongkat, tali, dan lain-lain. Nanti saja akan jelaskan gambar depa itu seperti apa, gambar jengkal seperti apa, dan sebagainya. Di materi selanjutnya ya Soli-Soli ya. Perhatikan, simak betul-betul Soli-Soli ya. Alat ukur tidak baku. Perhatikan ya, gambar dari masing-masing ini. Pertama adalah jengkal. Perhatikan, jengkal itu adalah kelima jari tangan kalian. Kalian buka lebar seperti ini. Ini terhitung satu jengkal. 5 jari tangan kalian dibuka ya. Kemudian nanti kalian tempelkan. Misal meja. Kalian tempelkan 5 jari tangan kalian di pada meja dan kalian hitung. Bisa kanan, kiri, kanan, kiri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, hasta. Hasta itu tangan kalian dari siku ini ya, dari siku sampai ujung jari. Ini terhitung satu hasta. Maka kalian bisa tempelkan pada benda yang akan kalian hitung berapa hasta. Kemudian selanjutnya tongkat. Tongkat ini boleh dari kayu atau stick atau besi yang berbentuk tongkat. Kalian jajarkan ya. Kalian hitung benda itu berapa tongkat. Kemudian depa. Perhatikan, kalau depa itu adalah jari tangan kalian, lengan tangan kalian, kedua tangan kalian rentangkan seperti ini. Ini namanya satu depa. Jadi sepanjang ini namanya satu depa. Jadi kalian mau ukur lemari atau mengukur papan tulis yang panjang, kalian bisa merentangkan kedua tangan kalian dan menghitung ada berapa depa. Kemudian telapak kaki di sini. Perhatikan di sini telapak kaki di sini adalah antara kaki kanan dan kaki kiri. Kalian jajarkan seperti ini. Ingat ya, telapak kaki ini yang dibutuhkan tuh telapak kakinya. Jadi kalian tidak perlu melangkah lebar-lebar karena yang dibutuhkan adalah telapak kaki. Dan kalian bisa menghitung lantai dengan telapak kaki, ada berapa telapak kaki lantai yang akan dihitung. Kemudian langkah kaki. Bedanya langkah kaki dan telapak kaki tadi antara telapak kaki kanan dan kiri itu nempel. Jadi tidak ada jarak ya. Satu telapak kaki. Kemudian kalau langkah kaki, kalian harus melangkahkan kaki kalian atau membuka lebar kaki kanan dan kaki kiri kalian dan melangkah. Maka sepanjang ini, langkah ini namanya adalah satu langkah kaki ya. Jadi nanti ketika menghitung berapa lantai, itu menghitung panjang lantai berarti nanti ada berapa langkah kaki kalian. Kemudian bisa juga menggunakan tali. Kita buka talinya, kita panjangkan dan kita hitung berapa panjang benda itu dengan menggunakan tali. Seperti itu ya Soli-Soli ya. Maka kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan menghitung benda-benda di sekitar kalian dengan menggunakan jengkal, hasta, tongkat, tali, langkah kaki, telapak kaki, dan depa. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya ya Soli-Soli ya. Baik, selanjutnya poin C, mengukur panjang benda dengan satuan baku. Tadi satuan baku itu yang sudah ada ukurannya ya Soli-Soli ya. Sedangkan satuan tidak baku itu dengan menggunakan benda-benda sekitar kita yang tidak ada satuan konkretnya, satuan jelasnya. Jadi satuan baku yang digunakan panjang itu ada 2, cm dan meter. Bisa alat ukur panjangnya, kalian bisa mengukur menggunakan penggaris.
Soalnya punya penggaris kan, di situ kan ada tulisan angka 0 sampai 10 atau 0 sampai 30, ada 0 sampai 15, ada 0 sampai 60. Banyak ukuran panjang menggunakan penggaris itu. Ada yang menggunakan cm dan ada yang menggunakan meter. Kemudian juga ada meteran roll, jangka sorong, dan meteran pita. Nanti saya akan kasih lihat bagaimanakah gambar dari alat ukur panjang ini ya. Menggunakan satuan baku. Ingat, cm dan meter ini menggunakan satuan baku mengukur panjang benda. Sorry ya, saya akan mengasih tahu bagaimana gambar alat ukur panjang, penggaris. Seperti ini ya penggaris. Ingat di sini ukurannya adalah cm. Di sini ada tulisan angka 0 sampai 30 cm. Kemudian ada meteran roll. Jadi di sini meteran roll itu ketika kalian tarik ini kuningnya ini, nanti akan keluar angkanya seperti kayak penggaris ini. Ya, ini menggunakan ukuran meter. Maka meteran roll itu meter ya satuannya. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong ini juga ini dari besi, dimana di sini itu seperti penggaris. Ada tulisan angka 0 sampai sepanjang jangka sorongnya itu bisa 30, bisa 60 gitu. Kemudian yang selanjutnya ada meteran pita. Ini bentuknya seperti ini, ketika kita tarik nanti juga akan terlihat tulisan angkanya dari 0 sampai ratusan ya kalau meteran pita ini, karena biasanya panjang, biasanya digunakan sama penjahit-penjahit itu biasanya menggunakan meteran pita. Juga biasanya pak tukang mau membuat apa itu juga kadang pakai meteran pita, mengukur gedung atau mengukur tanah, biasanya juga menggunakan meteran pita, juga kadang menggunakan meteran roll ya, sorry ya. Baik, poin selanjutnya, cara mengukur panjang dengan menggunakan penggaris ya, sorry ya. Jadi tadi sudah ada beberapa alat ukur panjang dan kita akan belajarnya menggunakan penggaris. Pertama, yaitu mengukur benda dengan menggunakan alat ukur harus dimulai dari 0. Jadi ketika kita mau mengukur menggunakan penggaris, maka benda itu kita letakkan ujungnya dari angka 0 ya. Kemudian yang kedua, letakkan penggaris sejajar dengan benda yang akan diukur dengan salah satu ujung benda berada pada posisi 0. Yang ketiga, lihatlah angka pada penggaris yang sejajar dengan ujung lain dari benda yang diukur. Untuk lebih memahami, kita perhatikan gambar penggaris terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada gambar penggaris dengan ukuran 30 cm panjangnya. Kemudian di sini ada benda yang diukur, yaitu pensil. Satu batang pensil di sini akan kita ukur. Maka ujung dari pensil di sini kita letakkan tepat di garis pada posisi 0. 0 ya, sorry ya. Pada titik 0 di sini. Kemudian ujungnya nanti kita lihat ada berada pada angka berapa. Jadi untuk lebih memudahkan, kalian boleh menarik garis seperti ini untuk lebih mudah. Ingat, tepat pada posisi 0 dan posisi ujung pensilnya. Di sini sudah terlihat angka 12. Maka bisa dibuktikan bahwa panjang pensil di atas adalah 12 cm. Ingat ya, sorry ya, cara mengukurnya adalah bendanya harus kalian posisikan di ujung salah satu ujungnya pada posisi 0 cm. Bukan di tepi sini ya, tapi di tepi angka 0 ini, 0 cm. Dan dilihat ujung benda tersebut ada pada angka berapa. Jika ada angka 12, maka ukurannya menjadi 12 cm. Untuk lebih memahami lagi, kita lihat contoh berikutnya ya, soal-soal ya. Yuk kita coba mengukur benda sama-sama ya. Kita lihat di sini sudah ada penggaris yang ukurannya 30 cm dan ada benda yaitu bendanya adalah spidol. Maka yang kalian lihat adalah di sini sudah pada posisi 0, kita letakkan bendanya di ujung posisi 0, kemudian kita letakkan ujungnya itu kita lihat ada pada angka berapa. Kita tarik garis untuk memudahkan. Jadi di sini ada angka 10 ya. Maka sudah diketahui bahwa
Spidol ini ukurannya adalah 10 cm panjangnya. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan di sini ada penggaris ukuran 30 cm dan satu garpu. Ada garpu di sini, garpunya adalah kita letakkan pada posisi 0 cm dan kita lihat ujungnya ada pada posisi berapa. Ternyata ujungnya juga ada di posisi 10. Maka panjang garpu di atas juga adalah 10 cm. Seperti itu ya soli-soli ya. Nanti atau besok kalian bisa praktekkan untuk mengukur benda-benda tersebut menggunakan penggaris kalian ya soli-soli ya. Baik, tugasnya adalah kerjakan ayo berlatih 1 halaman 3 sampai 4. Ini kalian buka di buku paket volume 4 halaman 3 sampai 4 ya. Ayo berlatih 1. Kemudian yang kedua, kerjakan tabel di bawah ini di buku tulis. Jadi kalian tugasnya ada 2 di buku paket kalian dan di sini kalian nanti tulis di buku tulis kalian. Nanti kalian bisa mengukur panjang buku paket menggunakan jengka, depa, dan langkah serta kata. Seperti itu ya soli-soli ya. Materi jengka ada di depan. Alhamdulillah sudah belajar materi bab Panjula ini. Semoga kalian dapat paham materinya dan ilmu yang kita pelajari hari ini barokahnya dan manfaat. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum kita berdoa sama-sama, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.